Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan kembali dalam episode Nasihat Ramadan. Di Ramadan kedua ini, kita akan memberikan tema dengan judul bahwa puasa dan kejujuran pada diri sendiri. Sebagaimana kita ketahui, puasa adalah perintah Allah, dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan hadiah terbaik bagi manusia beriman untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Puasa adalah ibadah yang paling sunyi. Tidak ada manusia yang benar-benar dapat memastikan apakah seorang sedang berpuasa ataukah tidak, kecuali diri sendiri dari orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah puasa mendidik kejujuran yang paling mendasar. Jujur kepada diri sendiri saat tidak ada yang mengawasi. Imanlah yang berbicara, yang mengawasi, dan bukan lagi penilaian manusia. Ada satu riwayat yang ini dikatakan bahwa ini adalah hadis qudsi yang berasal dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, para pemirsa, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini mengatakan, qala Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Menarik hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada hadis ke-1761 dan di dalam riwayat Muslim itu terdapat di hadis yang ke-1946, di mana hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya sendiri, kecuali puasa. Ia untukku, dan aku yang akan membalasnya. Hadis yang sangat luar biasa ini menanamkan kepada kita bagaimana kita sebagai hamba Allah itu adalah ketika melaksanakan puasa dan kejujuran pada diri sendiri, ini akan mewajantahkan kepada kita bahwa hadiah yang namanya puasa ini adalah hadiah yang sangat luar biasa. Kalau amal-amalan yang lain itu adalah untuk kita, kecuali puasa. Bahkan ikrar ini adalah Allah mengatakan, ya untukku, dan aku yang akan membalasnya. Bahwa puasa memiliki hubungan yang langsung antara seorang hamba dan Tuhan, antara yang terkasih dengan yang mengasihi. Tidak ada ruang untuk kepura-puraan, karena ganjaran
tidak tergantung pada pangkuan manusia, melainkan pada ketulusan hati seorang yang berpuasa. Puasa dan kejujuran adalah kuncinya. Kejujuran dalam puasa bukan hanya soal tidak makan dan minum secara sembunyi-sembunyi. Ia juga tentang kejujuran dalam niat, kesungguhan nafsu, menahan nafsunya, serta bagaimana konsistensi menjaga diri dari perbuatan yang merusak nilai puasanya. Nilainya saja kita dituntut supaya jangan sampai nilainya rusak. Puasa mengajarkan bahwa integritas sejati itu diuji ketika tidak ada yang melihat. Banyak di antara kita, ketika kita diawasi, kita bekerja seakan-akan profesional banget. Ketika kita diberikan amanah, kita kadang-kadang mencari celah untuk bisa bersembunyi. Bahkan kalau kita tidak dilihat, kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, di dalam puasa ini, puasa itu bukan hanya mengajarkan bahwa integritas sejati itu diuji ketika tidak ada yang melihatnya. Artinya kejujurannya dipertaruhkan pada diri seorang. Allah mengingatkan bahwa apa yang tersembunyi di dalam dada kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi. Ayat ini menanamkan kesadaran kepada kita bahwa tidak ada ruang aman untuk berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kepada diri sendiri adalah bentuk pengakuan akan pengawasan ilahi yang terus-menerus. Kita tidak akan mampu membohongi Allah, tetapi mungkin kita mampu membohongi diri sendiri. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir ayat di atas itu dijelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yang tinggi, yang mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Perihal sama dengan apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain, as-samawati wal arda innahu kana ghafurur rahim. Para pemirsa, katakanlah Al-Quran diturunkan. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra wa akhfa. Katakanlah Al-Quran diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ali Ibnu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya ini. Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Yang dimaksud dengan rahasia ialah apa yang disembunyikan oleh anak Adam dalam hatinya. Sedangkan yang lebih tersembunyi ialah apa yang tidak diketahui oleh anak Adam. Padahal ia yang mengerjakannya. Maka Allah mengetahui kesemuanya itu. Termasuk ketika kita tidak jujur di dalam berpuasa. Pengetahuan Allah tentang apa yang telah berlalu dari hal ini adalah apa yang akan datang meliputi semuanya diketahui oleh Allah. Dan semua makhluk bagi Allah dalam hal ini sama dengan salah satu dari mereka. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, ma khalaqakum wala ba'tukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari kubur tersebut, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja.
Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Sir adalah suatu yang dibicarakan olehmu dan dalam dirimu. Sedangkan ahpa ialah sesuatu yang belum kamu bicarakan dalam dirimu. Jadi ketika engkau mau membatalkan puasa karena kamu tidak terlihat, dan kamu melakukannya itu, Allah tahu. Bahkan Allah pun tahu. Sebelum kamu berbicara, Allah tahu. Anda mengetahui apa yang Anda rahasiakan hari ini. Tetapi Anda tidak akan mengetahui apa yang bakal Anda rahasiakan keesokan hari. Semua itu tahu oleh Allah. Allah mengetahui apa yang Anda rahasiakan hari ini dan apa yang akan Anda rahasiakan keesokan harinya. Kalau misalnya Anda mau membatalkan puasa, itu Allah tahu. Anda makan di tempat yang sunyi, Allah tahu. Maka apa bahwa yang dimaksud dengannya adalah apa bisikan hati, ada keinginan untuk tidak puasa, itu Allah tahu. Sehingga Said Ibnu Jubair mengatakan bahwa apa artinya sesuatu yang dilakukan oleh manusia tanpa diniatkan dahulu dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu, dialah yang mengetahui. Allahu la ilaha illahu wa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Ia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. yakni Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat tinggi. Maka ketika kita berbicara tentang pembahasan sebelumnya, bagaimana Asmaul Husna, berikut keterangannya itu dalam tafsir ayat-ayat terakhir misalnya di dalam surat Allah. Para ulama menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi maupun apa yang belum terucap dalam diri kita. Artinya pengawasan Allah itu melatih kepada kita adalah melatih kejujuran, keimanan. Para ulama menjelaskan bahwa buah puasa adalah lahirnya muraqabatullah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keadaan. Mau di tempat sunyi, mau di tempat terang, Allah tahu. Ibn Rajab Al-Hanbali menyebutkan puasa sebagai latihan batin. Untuk apa? Untuk membangun rasa diawasi oleh Allah. Maka ketika muraqabah tumbuh, kejujuran tidak lagi dipaksakan, tetapi menjadi kebutuhan jiwa. Ramadan dengan puasanya mengajak kita bercermin dengan jujur pada diri kita. Sejauh mana iman kita bertahan tanpa tepuk tangan dan pujian manusia. Jika kejujuran tetap terjaga saat sendiri, maka puasa telah berhasil mendidik hati-hati kita. Puasa telah mengajarkan kejujuran yang luar biasa. Dari kejujuran itulah lahir ketakwaan yang menjadi tujuan utama daripada puasa yang kita laksanakan. Semoga puasa dan kejujuran di dalam melaksanakannya ini menjadi cermin di dalam kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun engkau berada, kau telah puasa dan kau pelihara kejujuran pada dirimu sendiri. Dan nasihat Ramadan ini adalah jalan untuk saling mengingatkan, untuk mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, bahkan terbebas dari api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.